Bahagia merupakan hal yang menjadi impian semua orang. Banyak orang yang rela bekerja keras demi mewujudkan kebahagiaan. Namun, bagi Jessica Iskandar ada sebuah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan menurut dirinya. Menurut Jessica, kunci kebahagiaan adalah dengan mengetahui kemampuan diri untuk menerima sekaligus mempertahankan semua yang layak dan melepaskan apa-apa yang memang harus dibuang. Kunci untuk menjadi bahagia adalah mengetahui bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih apa yang akan diterima dan apa yang harus dilepaskan, kata Jessica Iskandar di laman Instagramnya. Ini jedar, baru-baru ini. Bersama anaknya, El Barak, Jessica kini sudah memilih untuk meninggalkan Jakarta dan tinggal di Bali. Ia pun merasa lebih berbahagia ketika tinggal di Pulau Dewata dengan indahnya alam dan kultur masyarakatnya. Mantan kekasih Richard Kyle ini pun berharap semua orang bisa merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tagar Bali, tutur Jessica Iskandar. Setelah mendapatkan kunci kebahagiaan, maka seseorang akan bisa merasakan bagaimana sejatinya rasa bahagia tersebut. Dan menurut Jessica, ketika bahagia sudah diraih, maka hal positif lain akan bisa mengikuti. Seperti halnya kecantikan, maka seseorang tak akan bisa tampil cantik dan menarik tanpa didukung oleh rasa bahagia diri. Bahkan ketika ia mengenakan busana dan pernik mewah, aura cantiknya tak akan bisa sempurna. Kebahagiaan adalah rahasia dari semua keindahan. Tidak ada keindahan yang menarik tanpa kebahagiaan, imbuhnya di unggahan yang lain. Jessica Iskandar, jedar, kembali ngartis. Setelah 5 bulan berada di Bali, dia mulai menginjakan kakinya lagi di Jakarta. Jedar sudah 3 hari di ibu kota. Ia kembali karena ada pekerjaan yang harus dijalani. Ketika ditanya kabar, sang presenter menjawab baik. Semenjak di Pulau Dewata, Jedar jauh lebih bahagia usai batal nikah dengan Richard Kyle. Balik kerjaannya lebih bahagia dengan mencintai diri sendiri. Ia menikmati indahnya hidup, lebih dekat sama anak, dengan alam dan Tuhan juga, ujar Jedar, kemarin. Dari gaya bicara, mantan teman spesial almarhum Olga Syahputra ini terdengar lebih kalem. Tak seperti biasanya, yang selalu tampil ceria. Mungkin waktu yang membuat kita jadi lebih dewasa, ucap Jedar. Hal itulah yang membuat janda 1 anak ini memilih pindah ke Bali. Dia butuh waktu dan tempat untuk menyembuhkan rasa sakit hatinya dengan Richard Kyle, hingga penyakit takikardia yang diidap. Ya sembuhkan hati, jiwa dan raga gitu. Maksudnya, aku sebagai seorang perempuan juga sebagai ibu, jadi punya tanggung jawab dong, imbuh Jedar. Kalau cuma mikirin diri sendiri, berlarut-larut dalam kesedihan menerima diagnosis penyakit hidup yang gak berpihak, pasti anakku lebih sedih dan gak bahagia, katanya. Setelah putus dari Richard Kyle, Jessica Iskandar memutuskan hijrah ke Bali. Keputusan Jessica ke Bali bukan hanya menenangkan diri saja, tetapi juga untuk proses penyembuhan atas 2 sakit serius yang diidapnya, yakni disease autoimun hipertiroid dan takikardia. Demi keadaan membaik, Jessica bahkan sampai setiap hari sampai minum 10 jenis obat berbeda. Kini keadaan Jessica sudah sangat membaik.
Minum, bisa sampai 10 obat sehari. Sekarang udah tinggal 2 per hari. Jadi udah lebih enak, kata Jessica Iskandar ditemui di Bilangan, Jakarta Selatan belum lama ini. Jessica mengaku sampai sekarang masih menjalani pengobatan dan konsultasi dengan dokter yang di Jakarta. Setiap ketemu dokter, di Jakarta, via online. Kecuali untuk ngambil darah masih offline, jelasnya. Terlepas dari itu, Jessica merasa dirinya cepat membaik memang karena tinggal di Bali. Karena di Jakarta, aku bisa sembuh, tapi prosesnya agak sedikit trauma. Sedangkan Bali aku bisa fokus untuk sembuh, akuinya. Menjelang akhir tahun 2020, kasus video syur mirip artis Gisela Anastasia masih belum menemukan titik terang. Meskipun berkas perkara sudah diberikan kepada pihak kepolisian, pihak yang berwajib saat ini masih belum bisa memastikan siapa pemeran dari video syur mirip artis tersebut. Bulan November lalu memang beredar sebuah video yang berisi adegan panas yang dilakukan sosok yang diklaim mirip penyanyi Gisela Anastasia. Namun polisi masih belum bisa memastikan siapa pelaku sebenarnya dari video panas tersebut karena masih menunggu hasil analisis dari ahli digital forensik. Tetapi kini, pengacara kondang, Hotman Paris memberi penjelasan mengejutkan soal update video panas tersebut. Hotman menjelaskan bahwa ia pernah didatangi oleh sang penyanyi yang meminta adanya konsultasi hukum. Dalam konsultasi yang dilakukan oleh Giselle, ibu satu anak ini memberikan sebuah pengakuan mengejutkan. Giselle mengaku ia pernah kehilangan HP miliknya 3 tahun lalu. Menurut pengakuan Giselle, HP tersebut 3 tahun lalu diberikan pada manajernya. Dan dia sudah hapus, entah kenapa bisa nongol. Jelas Hotman Paris dikutip dari Instagram _indigo, Minggu, tanggal 6 Desember tahun 2020. Meskipun begitu, belum diketahui secara pasti apa maksud dari pernyataan mengejutkan yang dikeluarkan oleh Hotman Paris ini. Sejauh ini, update kasus penangkapan dari video syur mirip Giselle ini baru sebatas penangkapan tersangka. Pada akhir November tahun 2020 kemarin, Polda Metro Jaya telah menangkap dan menetapkan tersangka pelaku yang berinisial PP dan MN. Mereka berdua adalah pihak yang ditangkap oleh polisi karena menjadi pelaku utama penyebaran video syur mirip artis tersebut.